Prinsip kehati-hatian peredaran bahan kimia berbahaya sebagai upaya penanggulangan tindak pidana terorisme. Wah, ini orang jarang untuk membahas atau mengulas, apalagi meneliti terkait masalah tema-tema yang berkaitan dengan terorisme, Bang. Dan saya mengapresiasi kepada Bang Dhani Teguh Wibowo yang melakukan penelitian terkait masalah ini. Selamat siang Bang Dhani. Selamat siang Mas Andi. Selamat datang di Bincang Seru Biru Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Ya. Terima kasih Bang kedatangannya di siang hari ini. Jujur Bang, saya itu waktu dikasih tahu dan dikabari oleh Pak Rektor, Bang Dhani mau ke tempatmu. Wah, yang bener, kan gitu kan? Ya, yang bener. Beliaunya berkenan hadir, Pak. Iya, berkenan hadir. Oke, saya jujur 2 hari tidak bisa tidur memikirkan apa yang akan saya sampaikan kepada Bang Dhani. Kok sama ya? Finally, Bang Dhani comes juga to here dan kita sekarang ngobrol. Tapi jujur, kalau ngobrol ini kayaknya kita ngobrol-ngobrol berbahaya ini. Orang-orang berbahaya semua. Yang satu ngurusi masalah bencana. Ya, betul. Yang satu ngurusi masalah terorisme dan radikalisme. Nah, ya, betul. Ini menjadi menarik karena dalam Undang-Undang 13, itu Undang-Undang 24/27 tentang kebencanaan itu disebutkan bahwa bencana ada 2, Bang. Ya. Ini ilmu saya yang saya pelajari. Satu, bencana karena alam. Itu bisa yang kita tahulah, puting beliung, banjir, gunung berapi dan lain sebagainya. Dan yang satu non alam, itu salah satunya adalah kegagalan teknologi dan ini yang lebih kita akan bahas ini, terorisme dan radikalisme. Oke. Nah, tidak semua orang Bang itu paham tentang terorisme dan radikalisme, apalagi dikaitkan dengan KKB yang kita sering lihat di Papua. Ya. Kita dengar berita-berita televisi tentang Papua. Nah, sebagai seorang pemerhati, sebagai seorang peneliti yang berkecimpung ya di bidang radikalisme dan terorisme, kira-kira apa sih Bang yang dimaksud dengan radikalisme, yang dimaksud dengan terorisme, apalagi dengan KKB itu Bang? Ini Mas Andi, terima kasih. Sebelumnya ini suatu kehormatan saya bisa hadir di kampus ini dan di acara ini karena satu, sudah lama saya mendengar tentang Wijaya Putra dan juga tentang Bincang Seru ini kan. Saya ikutin juga di YouTube-nya dan saya lihat luar biasa. Langsung saya langsung subscribe gitu kan karena suatu kebanggaan saya berkenalan dengan Mas Andi dan juga Pak Rektor di sini. Membicarakan tentang radikalisme dan terorisme ini sama dengan kita membicarakan hulu dan hilir. Gitu kan. Sebelum kita membahas tentang radikalisme, saya bahas dulu tentang apa itu terorisme, gitu kan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Jadi genusnya adalah penggunaan kekuatan dan ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan korban, baik itu berjumlah massal, kemudian rasa takut yang secara meluas, kemudian kehancuran objek vital dan internasional, fasilitas publik, dan yang menjadi karakter dari tindak pidana terorisme dibandingkan tindak pidana sini adalah adanya motif. Adanya motif, yaitu motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Mensreanya berarti ya Bang ya? Niat, bukan? Kekhususannya. Jadi yang membedakan dia dengan tindak pidana kekerasan lainnya, gitu kan, kayak pembunuhan. Memang ada motif, tapi itu dalam normanya tidak disebutkan. Tapi di undang harus ada motifnya. Walaupun motif ini secara harus ada, tapi tidak perlu dibuktikan. Tapi ada dalam pengetahuan pelakunya. Pengetahuan pelakunya harus ada di sini. Kita kembali pada radikalisme. Memang definisi radikalisme, terorisme itu belum ada yang berlaku universal, gitu kan? Karena banyaknya kepentingan sehingga
Namun beberapa negara sudah mendefinisikan teroris, termasuk Indonesia mendefinisikan terorisme seperti tadi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sedangkan radikalisme, apabila kita menengok pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada tiga arti situ. Satu, paham atau aliran yang radikal. Yang kedua adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial politik dengan cara kekerasan. Ada kalimat cara kekerasan dan drastis. Kemudian tiga adalah sikap ekstrim. Dari tiga arti ini kita bisa artikan seperti paham yang radikal. Kalau radikal berawal dari kalimat radix atau akar, atau itu akar berarti fundamental, sehingga bisa juga disebut fundamentalisme. Yang ketiga ada sikap ekstrim. Yang sikap ekstrim berarti adalah sikap yang keras. Itu berarti ada juga disebut dengan ekstremisme. Di sini. Iya. Nah, itu. Ini kita lihat ekstremis itu berarti yang keras sebenarnya. Jadi kita ada kaitan antara radikal dan terorisme di sini pengguna. Dalam ketika pemahaman itu keras, pemahaman yang radikal menggunakan teroris. Kita lihat di sini ada paham yang menginginkan perubahan dengan cara kekerasan. Ada koneksinya ini dari arti suatu teroris dan radikalisme ada. Jadi antara sikap, pemahaman, kemudian perbuatan. Nah, perbuatannya ini muncul tindakan kekerasan yang berdasarkan suatu keyakinan atau ideologi, ada politik, ini bisa masuk terorisme. Kemudian ini juga dalam KKB kita. Ada keterkaitan berarti, Bang? Ya, ada keterkaitan kan antara sikap, pemahaman seseorang. Kalau kita ngomong orang motif, kita ambil motif dulu. Ini ada motifnya. Motif itu adalah di belakang suatu niat. Ada hubungan antara. Ada keterkaitan. Ada yang mengatakan motif itu adalah tujuan yang disembunyikan atau tujuan utama. Jadi di sini kalau di tindak pidana terorisme ada dua tujuan. Satu, kekerasan itu dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan korban, menimbulkan teror, menimbulkan kerusakan, dan tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya ini adalah politik, ideologi, dan gangguan keamanan. Ada dua tujuan di sini. Demikian dengan radikal. Radikal mengatakan adalah satu pemahaman. Ketika dia menganut suatu pemahaman, kemudian merasa kalau motif dia dianggap keinginan, ini tidak sesuai dengan keinginan dia. Kalau motif saya bilang gini, saya lapar, saya harus makan, ya kan? Saya harus makan. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk makan itu? Oh, mungkin saya memasak, satu. Yang kedua, saya harus beli, ada dua. Jadi motif yang sama tentang radikalisme, seseorang yang radikali untuk merubah sesuatu bisa dua perbuatan yang berbeda. Siap. Mungkin kalau sini saya lapar, oke, saya beli. Saya ambil, saya masak, atau saya pengen nilai saya baik. Motifnya pengen saya nilai baik. Tindakannya apa? Ada dua di sini. Saya menggunakan belajar yang rajin. Saya mencontek. Motif yang sama bisa menjadi tindakan yang berbeda. Dan motif yang berbeda tapi bisa menjadi tindakan yang sama. Iya tak? Itu yang membedakan tindak pidana terorisme, harus ada motifnya. Termasuk dengan kalau kita kaitkan dengan KKB. KKB kita tahu kelompok kriminal bersenjata kan. Itu yang berawal dari yang kalau kita tarik dari OPM itu kan, dari Papua Merdeka yang menginginkan kemerdekaan, itu kan politik gitu kan. Tujuan untuk politik mendirikan kemerdekaan sendiri, dia dengan melakukan kekerasan gitu kan. Nah, ketika dia melakukan kekerasan pada masyarakat sipil, istilahnya dalam konflik itu ada norma-norma, ada cara-cara yang harus dipatuhi dalam satu konflik bersenjata itu kan. Banyak hal yang dilanggar oleh KKB. Dan menurut saya udah tepat bahwa disebut sebagai teroris karena dia melakukan kekerasan kepada masyarakat sipil dengan motif untuk politiknya.
Oke, Bang Dhani, wah ini menarik nih. Jujur ya, ini kalau ngomong terorisme, radikalisme dan KKB ini sangat luar biasa ini apa? Kedepannya ini. Ya, betul. Biar lebih lancar mari Pak, saya belum mempersilahkan Mas Dhani minum kopi dulu. Minum kopi dulu Mas. Bentar Mas, diperlihatkan dulu. Bincang seru gitu kan. Seruput dhisik. Bang, salah satu hak dari warga negara dalam pelaksanaan kegiatan bernegara adalah bebas mengeluarkan pendapat, ya. Bebas untuk melakukan sesuatu, bebas mendapatkan penghidupan yang layak, bebas berserikat dan apapun lah. Ya. Nah, itu hak yang diberikan negara kepada warga negara. Nah, tetapi memang dalam berpendapat, dalam melakukan kegiatan, dalam berserikat, berkumpul dan segala semacam itu memang harus ada batasan-batasannya. Betul. Kalau menurut Bang Dhani sampaikan tadi bahwa kalau itu berkaitan dengan kekerasan sampai mempunyai motif dan segala macam itu malah membahayakan daripada warga negara yang lain. Batasannya adalah hak orang lain. Betul. Bang, berkaitan dengan terorisme ini, Bang. Seberapa bahayakah sih terorisme ini? Sehingga pemerintah begitu agresif untuk mengatur, mengelola, bahkan ya melakukan penegakan hukum secara agresif kepada warga negara yang terpapar terorisme itu. Ya, kira-kira seberapa bahayakah terorisme? Baik Mas Andi, bahaya terorisme ini bukan pemerintah agresif, tapi pemerintah melindungi dengan maksimal, karena hak yang dilindungi adalah hak yang tidak dapat dikembalikan atau dipulihkan. Kita tahu dalam sejarah Indonesia sudah banyak istilahnya korban yang meninggal, bukan hanya puluhan, sudah ratusan. Dan itu hak yang a priori atau hak yang tidak dapat dipulihkan, dan itu menjadi kewajiban negara untuk melindunginya, dan itu juga menjadi suatu cara penanggulangannya juga tidak hanya di hilir, tidak hanya pada penegakan hukum, tapi juga pada hulunya. Dalam ini adalah pasti tentang radikalisme. Nah, di situ. Nah, bahaya dari tindak pidana terorisme sendiri tidak boleh dilihat dari sudut hanya korban yang jatuh. Memang korban yang jatuh sudah saya katakan adalah hak yang tidak dapat dipulihkan, karena orang meninggal ya sudah tidak bisa dihidupkan lagi. Itu hak yang sangat prinsip dan sangat dasar, satu. Yang kedua, kita istilahnya kebutuhan manusia untuk hidup bersama itu satu pasti tentang kehidupan dia. Yang kedua adalah tentang rasa amannya dia. Nah, itu hak dasar, dua dasar dalam kebutuhan atau need seorang manusia. Dua itu hak dasar, satu tentang kehidupan, yang kedua tentang aman. Yang ketiga dan kan ada dalam teori psikologi ada itu kan, ada berapa tahap. Tapi yang hak dasar itu adalah kehidupan, yang kedua tentang rasa aman. Sangat rasa aman ini sangat mempengaruhi. Jadi kita bisa melihat itu berpengaruh pada psikososial, gitu kan. Satu, psikososial pada korban langsung, baik ya, bukan berarti yang meninggal aja, tapi juga yang hidup di sini, yang cacat. Wait. Ini kalau melihat kompetensi Mas Dhani ini tidak hanya dihukum saja, ini benar-benar ada hukum, ada psikologi, apa lagi Mas? Saya baca itu. Saya baca itu. Nah, memang itu kita harus belajar semuanya kan, gitu kan. Dalam tadi saya baca memang itu hak dasar, gitu kan. Rasa aman pun dalam undang-undang disebutkan juga menjadi bagian dari hak untuk hidup itu, gitu kan. Nah, itu di situ. Kita tidak bisa melihat pada yang meninggal saja, walaupun yang meninggal itu juga itu suatu korban langsung. Ada korban yang tidak langsung di sini. Istilahnya korban tidak langsung adalah bisa masyarakat yang cacat itu korban langsung juga mengalami psikis, mungkin dia tidak bisa bekerja. Kemudian yang tidak langsung keluarga, anak-anak tinggal orang tuanya. Kemudian korban tidak langsung lagi adalah ekonomi negara. Itu yang paling berbahaya di sini adalah ketika sering terjadi aksi terorisme. Itu karena negara didirikan, salah satu tujuannya adalah untuk
melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu kan, itu salah satu kewajiban negara untuk melindungi itu. Ketika terjadi aksi terus, itu membuat kewibawaan negara di mata masyarakat berkurang dan kepercayaan masyarakat kepada negara berkurang. Dan yang paling berbahaya lagi adalah adanya disintegritas bangsa. Ya itu Bang. Menjadi perpecahan itu. Ya. Ini yang mungkin bisa menjadi salah satu ceruk dari negara, bahwasanya negara kita itu kan dibangun dengan kesatuan. Ya. Dengan kesatuan itu berarti kan berbeda-beda. Pahamnya ya. Berbeda, pola pikirnya berbeda, budayanya berbeda. Ya. Sehingga mungkin kalau sedikit aja yang ngompori tentang perbedaan itu pasti akan segera menyelut itu. Memang menjadi sebuah PR yang luar biasa bagi negara ya kan itu. Ya, betul. Itu seperti itu gitu. Bukan hanya negara sebenarnya. Itu PR dari seluruh masyarakat juga Indonesia, karena ini juga menjadi istilahnya suatu ancaman bagi kita semuanya, dan negara tidak bisa berdiri sendiri, pemerintah khususnya, tapi sangat memerlukan kontribusi dari masyarakat dalam hal pencegahan ini. Bang, ini menarik Bang. Tapi kalau beberapa orang kalau kita tanya itu paham terorisme enggak? Paham terorisme. Kira-kira tahu mulai kapan? Nah ini pengenalan kata terorisme itu sebenarnya baru-baru kali ini ya Bang ya. Ya kira 20 tahun, 30 tahun itu baru ada ya pengenalan terorisme. Kalau di Indonesia ya. Tapi di luar negeri sudah kalimat teroris itu sudah lama. Nah, cuman booming di Indonesia saat ini. Kalau boleh tahu Bang, terkait dengan pola penyebaran terorisme yang ada di Indonesia itu gimana sih Bang? Kok seakan kita banyak dari sana. Tapi kalau menurut Abang yang selaku pengamat dan pemerhati terorisme itu mungkin bisa memberikan sedikit gambaran bahwasanya terorisme itu asalnya dari pertama kali dari wilayah ini sama masuk ke Indonesia dan akhirnya berkembang dan segala macam. Penyebaran teroris ya, kita tahu ini pola penyebarannya itu sudah mengalami transformasi gitu. Gitu ya. Kita tahu penyebaran ini pasti membutuhkan suatu doktrinasi. Kita lihat makanya berkaitan dengan radikalisme pemahaman ini kan didoktrin kan. Didoktrin itu ya. Paham akhirnya menjadi sikap menjadi perbuatan. Gitu kan. Nah, itu kan melalui indoktrinasi namanya. Gitu kan. Indoktrinasi oleh organisasi, kita bilang organisasi terorisme saat ini sudah berkembang, bertransformasi. Kalau saya mengistilahkan dalam disertasi saya itu mereka bertransformasi. Mereka mempergunakan semua yang dapat dioptimalkan, baik itu perkembangan teknologi, kemudian kondisi masyarakat juga, itu yang dioptimalkan. Mereka melakukan indoktrinasi yang berawal dari tatap muka. Awalnya indoktrinasi tatap muka begini, seseorang didoktrin, berkembang menjadi melalui media sosial. Yang saat ini paling berbahaya adalah media sosial, karena indoktrinasi melalui media sosial itu kita tidak bisa melihat daya jangkaunya. Semua orang bisa melihat. Borderless, tanpa batas, umur, ya kan. Kemudian wilayah tidak kelihatan, sehingga kita semua masyarakat itu bisa memiliki potensi saat ini. Ada potensi untuk menjadi radikal dan bisa juga berpotensi untuk mengarah kepada terorisme. Itu karena melalui media sosial. Ini yang sangat berbahaya. Menurut saya satu itu yang media sosial. Kemudian saat ini juga berkembang lagi melalui lembaga kemasyarakatan, lembaga politik, lembaga sosial. Kita dengar kemarin di berita adanya lembaga-lembaga amal yang didirikan. Betul. Mereka udah ke sana. Kemudian masuk ke ada pendirian partai politik. Betul. Kemudian yang saya dengar juga ada yang melalui hobi. Ini yang juga berbahaya gitu kan. Ketika penanaman indoktrinasi satu paham melalui hobi, nilai brotherhood itu lebih kuat. Ya kan istilahnya brotherhood karena mungkin sesama darah itu ya. Brotherhood melalui
touring, gitu kan. Touring, suka sepeda sama sepeda. Itu kita temukan juga ada di situ, ada beberapa komunitas touring yang sudah, walaupun nggak semuanya, betul. Tapi ada komunitas touring yang kemarin ketuanya juga ditangkap di Surabaya, gitu kan. Itu udah dalam, kemudian hiking juga ada, jadi sudah semua segmen dikerjakan oleh organisasi teror ini. Jadi mereka semua kelompok dan semua kesempatan, baik itu secara online dan offline digarap oleh organisasi teror untuk melakukan penyebaran pahamnya. Luar biasa ini. Berarti sampai sedemikian. Bang, seperti di pembukaan saya bilang bahwasanya terorisme itu bagian dari disaster. Nah, dalam disaster itu ada 3 tahap: pra, saat, dan pasca. 3 tahap inilah yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan, dalam ini pemerintah. Menurut Abang nih, gimana sih pemerintah memberikan strategi tentang penanggulangan terorisme itu di 3 tahapan ini? Pra, saat, dan pasca terjadinya terorisme. Ini Mas, strategi pemerintah kalau menurut undang-undang, terutama di undang-undang terorisme, itu kan juga bermain, kita penanggulangannya dari hulu sampai dengan hilir, itu bersama-sama, tidak bisa kita pisahkan. Dari hulu istilahnya dari indoktrinasi, di sini tidak secara penegakan hukum, ada istilahnya pada seseorang yang melakukan penghasutan, kemudian merekrut, itu dari hulu, itu dalam penegakan hukum ada. Dan dari pencegahannya juga ada, namanya kontraradikal, dan adanya deradikalisasi. Nah, kontraradikal itu dilakukan terhadap masyarakat istilahnya, untuk memberikan imun, mulai kontra narasi, edukasi, kemudian juga tauladan yang dilibatkan pada wawasan kebangsaan, pentingnya bernegara bersama, dan bagaimana negara ini dibentuk, dan bagaimana perjuangan bangsa ini untuk mencapai kemerdekaan, sehingga adanya Pancasila juga, dan adanya Undang-Undang Dasar, kemudian adanya Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang diajarkan pada masyarakat, sehingga edukasi ini juga bukan hanya pada orang tua, tapi juga pada anak-anak muda. Juga perlunya tauladan, tauladan dari semua masyarakat, istilahnya dari tokoh agama, kemudian guru seperti Mas Andi itu memberikan contoh bagaimana bertoleransi. Saya bagus kok Mas. Bagaimana dalam suatu lembaga itu adanya toleransi, adanya kerukunan dalam beda suku, beda agama. Itu yang harus bukan hanya doktrin yang diajarkan, tapi dalam bentuk tauladan dan dalam bentuk perbuatan. Nah, itu yang penting. Itu dari sisi pencegahan gitu kan. Namun juga kita harus melihat juga, kita karena ini mengenai hukum, Wijaya Putra Lutrok gitu kan. Kita harus melihat hukumnya juga. Kita tidak bisa memperbaiki hanya pada sisi undang-undang tindak pidana terorisme, karena ada beberapa undang-undang yang lain yang berhubungan, yang terkait itu. Yang salah satu contoh mungkin yang beberapa lalu rame tentang adanya pendanaan tindak pidana terorisme yang diindikasikan disalurkan kepada terorisme gitu ya. Bukan indikasi, tapi sudah ada dua lembaga sudah dimasukkan ke DTOT sebagai terduga teroris, organisasi, itu sudah ada. Nah, itu kan pada istilahnya dalam pencarian dana, penggunaan dana teroris, kita tidak bisa melihat hanya dana ini digunakan pada aksi. Jadi dana itu digunakan dua, satu untuk aksi, yang dua untuk pergerakan teroris organisasinya. Betul. Baik itu melakukan edukasi atau bagaimana organisasi terus bergerak, ini perlu dana. Jadi dana itu dalam teroris kalau kita sebagaikan darah dari organisasi, dari organisasinya. Ketika
itu juga berhubungan dengan undang-undang yang lain. Betul. Seperti undang-undang pengumpulan dana masyarakat. Dana masyarakat. Nah, itu kan berhubungan. Jadi perlu direvisi dong, Mas. Perlu direvisi juga gitu kan. Juga sebagaimana dalam disertasi saya itu ada sisi juga ruang yang belum diatur gitu kan, istilahnya secara undang-undang teroris sudah diatur. Tapi untuk pencegahannya perlu undang-undang lain juga diselaraskan dengan undang-undang teror, kayak penggunaan bahan kimia gitu kan. Di Indonesia penggunaan bahan kimia saat ini yang masih sangat bebas penggunaannya gitu kan. Padahal suatu teror terlaksana bukan hanya karena ideologi, karena niat, tapi juga dilihat dari alat yang digunakan, senjata yang digunakan. Hidup dan matinya seseorang dalam aksi teror tergantung pada alat yang digunakan. Nah, menurut saya undang-undang tentang bahan peledak atau bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku teror ini seharusnya juga diatur juga, baik izinnya, kemudian pengawasannya bagaimana. Itu undang-undang yang ini dipra sebelum pelaksanaan terjadinya teroris. Kemudian pada saat kejadian teror kita juga tidak bisa melihat hanya kejadian teror aja. Kejadian pada saat itu juga pada saat adanya penangkapan. Oh iya. Ya, itu kan. Kata ngomong gitu kan. Betul. Pada saat ada kejadian sudah pasti dibutuhkan kerjasama semua lembaga dalam untuk korban. Kemudian bagaimana olah TKP-nya itu semua sudah diatur dalam undang-undang. Yang perlu kita tegaskan di sini adalah ketika terjadi penangkapan. Kalau saya gitu ya, ada pada saat baik itu pada saat terjadi aksi atau pada saat terjadi penangkapan anggota teroris ya. Terindikasi. Nah, ini juga harus membutuhkan kerjasama dari semua lembaga pemerintahan, baik itu daerah, terutama daerah. Penangkapan itu adalah suatu cara untuk memutus rantai. Ketika penangkapan dilakukan, tidak ada istilahnya sangat dibutuhkan pemerintah daerah setempat itu juga merapat pada anak dan istri. Terorisme kan sebagai rantai kan. Ya. Ketika ditangkap anak dan istrinya siapa yang istilah bahasa Jawanya ngopenin sekolahnya, makannya itu kan. Jangan sampai keluarga ini akhirnya dibantu oleh organisasi teror. Sehingga akhirnya pemutusan ini ketergantungan nggak bisa. Nah, itu yang akhirnya ketika penangkapan pun itu dibutuhkan kerjasama semua sektor lembaga, baik itu pemerintah daerah, terus kemudian juga masyarakat sekitar itu membantu pada kita itu. Mas. Kalau begitu bisa dikatakan atau sampai saat ini menurut Mas Dhani itu apakah peran serta pemerintah daerah terhadap penanggulangan terorisme dalam hal ini masih dianggap kurang, Mas? Gimana, Pak? Mungkin kalau kita lihat dari sisi nggak semua yang kurang ya, tapi ada beberapa tempat juga merasa masih itu takut gitu kan. Ketika membantu takut dianggap teror juga, bagian daripada teroris gitu juga. Juga bisa takut dalam hal ini anggaran bukan buat ini. Oh gitu, takutnya di situ juga. Bisa juga kan? Iya, bisa juga. Nah, ini bukan buat ini ya, tapi itulah makanya perlu suatu perencanaan. Bahwa anggaran bisa juga diambilkan mungkin dana sosial apa, mungkin bisa itu. Yang pasti peran serta pemerintah daerah sangat penting. Ketika pada saat penangkapan terorisme, bagaimana kita memutus rantai dari ketergantungan keluarga ini dengan organisasi teror. Baik itu nanti berupa bantuan, bukan kita nggak bisa memberikan makan terus ya, tapi kita harus memberi pancing pada mereka. Nah ini paskanya ini kayaknya ini. Itu pasca juga, pasca memberikan pancing. Pasca penangkapan pun kalau di penangkapan itu juga sebagai pintu untuk dilakukan deradikalisasi. Jadi mulai ditangkap pada saat itu juga lah deradikalisasi dilakukan pada pelaku teror dan keluarganya. Dan itu nggak bisa berdiri sendiri kan, pasti membutuhkan dari masyarakat, bagaimana masyarakat
tidak aktif, gitu mengasingkan ya. mereka, tapi kalau dalam kita gotong royong itu ada kepedulian, ada empati, di anu. Nggak kayak di COVID gitu ya, rumah. Betul. Rumah kasih makan. Itu kan budaya Indonesia itu yang perlu ketika satu pra juga pada saat menurut saya pra itu masyarakat juga penting. Artinya dari pra, saat dan pasca masyarakat itu juga betul. Jadi satu lingkaran ya, dan bisa dipisah-pisahkan. Nggak bisa. Ya. Jadi pada saat pra, saat itu juga masuk. Ya. Berarti pada saat itu masuk, pasca juga masuk. Ya. Jadi satu rangkaian yang sama-sama. Dan itu tidak hanya dilakukan pemerintah, masyarakat pun harus ikut melakukannya. Kalau saya istilahkan itu, masyarakat itu harus mempunyai personal PSR. Apa Mas PSR? PSR itu personal social responsibility. Kepedulian kepada lingkungannya. Nah, itu sangat-sangat penting pada pencegahan terorisme. Aduh, ini luar biasa Bang. Jujur luar biasa ini. Biasa di luar. Karena biasa di luar daripada. Oke, Bang. Kalau lihat data tahun lalu nih Bang, ya, Bang, yang terpapar terorisme di Indonesia itu ada sekitar 700 WNI, dan yang nyebrang ke Irak, Suriah yang dideteksi oleh pemerintah itu sekitar 1.200-an gitu ya. Nah, kita melihat saat ini memang yang disampaikan Abang tadi bahwa doktrinasi itu lebih gampang dilakukan secara dunia maya dan medsos, sosmed ya. Nah, sekarang kaum kita ya, yang kita lakukan sekarang di zaman ini itu sudah kaum milenial banyak yang terindikasi menurut pemerintah yang harus dilakukan. Nah, menjadi pertanyaannya, bagaimana pemerintah ya dalam hal ini yang tadi kita bahas tentang strategi khususnya kepada kaum milenial itu yang dilakukan supaya penanggulangan terus kemudian pemutusan jaringan terorisme itu bisa diberantas gitu. Tentang penanggulangan teror pada anak-anak muda terutama memang yang sekarang jamar Internet of Things lah gitu. Atau generasi Z atau generasi vaksin gitu kan, bahwa memang sangat penting dilakukan. Kita melakukan pencegahan, istilahnya pasti dalam bentuk istilahnya edukasi atau edukasi, bagaimana kita memberikan wawasan pada anak muda tentang sejarah perjuangan bangsa, tentang Indonesia, tentang kebinekaan satu. Yang kedua juga tentang bahwa mereka harus memiliki, bukan karena disertasi saya, tapi mereka memiliki kehati-hatian. Ya, betul. Karena indoktrinasi itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Ya, dengan kemajuan teknologi, gitu kan. Tanpa sengaja terkadang teknologi itu mengarahkan kita. Ya, istilahnya gini. Ketika kita mengetik, sama kita pengen melihat Pak Andi, gitu, Andi, gitu kan. Atau Universitas Wijaya Putra kita ketik, besoknya lagi kita buka lagi, itu Wijaya Putra akan muncul terus. Kita diarahkan oleh smartphone ini, diarahkan kepada apa yang kita sukai, kita itu akan diarahkan. Dan demikian juga ketika kita istilahnya berselancar di dunia maya, kita mengenai doktrin-doktrin radikal gitu. Nah, ketika kita membaca sekali dan seterusnya, itu tanpa kita sortir atau kita memiliki kehati-hatian bahwa ini berbahaya atau untuk diteruskan, itu kita akan larut. Tapi kalau kita menyortir dengan kehati-hatian, itu benar. Berita itu harus istilahnya dicek. Ada berita begini, informasi begini, coba dilihat ada yang lain nggak istilahnya, ada pembandingnya. Ada pembandingnya. Karena memang kadang-kadang ketika suatu paham itu datang dalam satu arah, kita tidak melihat pembanding, kita akhirnya fokus pada itu. Nah, juga dalam penggunaan smartphone juga mungkin ya sesekali harus di-refresh itu, istilahnya dalam historisnya itu dihapus untuk
untuk mencegah kita makin masuk. Ini yang terkadang menjadi salah satu kendala juga ya. Bahwasanya kalau yang namanya generasi milenial itu kesalahannya itu kalau kekurangannya satu, malas mikir. Jadi begitu lihat, oh ini bener ini, ini ya, tapi tidak mencari pembanding yang lain. Itu yang menurut para psikolog yang disampaikan Abang tadi, ini orang-orang generasi sekarang itu malas mikir. Begitu lihat ada yang pertama yang biasanya itu sering kali dilihat, ya itu yang diikuti gitu ya. Jadi beban juga bagi pemerintah. Itu juga butuh istilahnya kepedulian dari masyarakat juga istilahnya. Ketika kita melihat fenomena masifnya indoktrinasi di media sosial, seharusnya istilahnya PSR dari masing-masing individu ini dalam media sosial juga dibangkitkan. Satu, menyaring berita, kemudian ketika mau share itu disaring dulu, cari benar enggak ini informasinya. Yang kedua juga membetulkan atau istilahnya membenahi informasi yang salah. Iya dah. Jangan dibiarkan informasi yang salah beredar. Itu harus dibenahi istilahnya dengan kalimat yang santun dan kalimat yang baik. Itu kita sampaikan bahwa apakah tidak begini yang sebenarnya, sehingga masyarakat ada pembetulan, oh ini kayaknya ada yang menyatakan yang lain. Tidak dibiarkan ketika informasi itu berkembang. Kemudian juga perlunya, terutama kaum milenial, kita sangat membutuhkan istilahnya mereka menjadi duta-duta, duta-duta dalam melakukan kontra narasi, istilahnya kontra narasi pada mereka kan melakukan narasi. Nah, kita masing-masing masyarakat harus menjadi duta-duta juga, duta kontra narasi, dan mengirimkan hal-hal yang baik di media sosial tentang bahwa Indonesia ini negara yang memang majemuk, beragam, namun itu menjadi suatu berkah, seharusnya kayak gitu tulisannya mungkin, atau Indonesia berbeda dengan negara yang lain dalam sejarah perjuangannya, sehingga kita harus menghormati hak-hak dari masing-masing warga negara dalam beragama, dalam dia melakukan budayanya. Itu mungkin itu yang harus setiap warga negara mempunyai kewajiban itu untuk terus setiap hari. Ketika semua menuliskan itu, akan tenggelam yang narasi-narasi tentang radikalisme itu. Mungkin itu yang harus saya sampaikan. Bang Dhani Teguh Wibowo, ini seorang pemerhati terorisme, radikalisme kepada kaum milenial. Kira-kira yang perlu disampaikan apa, Bang, untuk mencegah ini supaya terorisme itu berkembang, paham-paham ini bisa berkembang? Kira-kira yang disampaikan Bang Dhani kepada mereka. Pada adik saya, adik itu kan, anak gitu kan. Lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial terutama. Satu, berhati-hati dalam melakukan aktivitas. Terkadang keinginan yang baik, namun karena ketidakhati-hatian inilah dia terjerumus pada tempat-tempat atau aliran-aliran yang paham-paham yang radikal. Niatnya baik tapi tidak berhati-hati akan terlibat dalam hal terorisme. Niat yang baik kadangkala juga membuahkannya tidak baik juga. Jadi harus hati-hati, sesuai dengan disertasi saya, prinsip kehati-hatian bisa dilakukan pada semua kehidupan manusia. Itu ketika terorisme itu melakukan semua upaya, dia berkamuflase, dia bertransformasi dengan segala cara, hanya satu yang bisa dilakukan sebagai anak milenial, berhati-hati. Itu aja, berhati-hati, dan kemudian ikut membantu dalam program pemerintah untuk kontra narasi dan anti terorisme. Itu aja. Terima kasih. Oke, Love Friend, tugas kita bersama untuk menanggulangi dan memutus jaringan terorisme di Indonesia. Milenial mempunyai tugas yang harus diemban supaya apa yang dilakukan oleh para pendiri kita untuk menjadikan negara ini, negara Indonesia yang mempunyai suatu hal yang harus dijunjung bareng. Bagaimana negara kita harus
Gemah Ripah Lojinawi ya. Tahu tentrem ya yang disampaikan Mas Dhani Kertoraharjo ya. Jauh dari segala bentuk kekerasan. Tugas dari kita semua. Memang pemerintah tidak serta-merta untuk terjun secara langsung. Pemerintah membutuhkan apa yang dilakukan oleh kita semua. Saya, Mas Dhani, kalian semua. Terima kasih telah menonton Biru Bincang Seru Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Mas Dhani, thank you.